Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Desi. Pada kesempatan kali ini, Bu Desi ingin menanyakan kabar anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Dan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Anak-anak, marilah kita belajar untuk pertemuan kali ini, yaitu bab 5. Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad. Siapa yang tak kenal Nabi Muhammad? Masya Allah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 20 April 571 Masehi, di tahun gajah, karena pada saat itu Raja Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi alhamdulillah Allah mengirimkan pada tentara berupa pasukan burung ababil ya, sehingga Raja Abraha tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah, disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Diberikan hubungan Bani Sa'ad inilah Nabi dibesarkan, diasuh sampai usia 5 tahun. Pada saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat, sehingga Nabi Muhammad kecil sudah menjadi yatim piatu. Kemudian diasuhlah Nabi Muhammad oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang sangat besar dari kakeknya. Tapi ketika umur 8 tahun, kakeknya kembali menyusul ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad SAW, sehingga ia setelah itu diasuh oleh pamannya Abu. Sang paman Abu Thalib ini melihat kecerdasan Nabi Muhammad. Maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diperkenalkan pada ilmu perniagaan. Kemudian Nabi Muhammad yang masih muda waktu itu sudah ikut serta membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Bashrah di Syria, seorang pendeta terkenal waktu itu, ada pendeta yang bernama Bukhairah menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Hal ini ditulis jelas dalam kitab-kitab kami." Bukhairah selanjutnya menyarankan Abu Thalib melindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia ke Mekah. Dan Abu Thalib pun menuruti. Masya Allah, luar biasa ketika kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, pasti berurai air mata kita karena beliau Masya Allah luar biasa. Apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah sehingga beliau Masya Allah luar biasa. Beliau berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira, yang dilakukan bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah wahyu pertama ini Jibril tidak muncul lagi, sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira, sehingga turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak orang-orang terdekatnya agar orang-orang terdekatnya yang lebih dahulu percaya kepada seruan dan mengikutinya. Tempat beliau adalah di rumah Arqam bil Arqam Al-Ghausi. Orang yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah, yaitu istrinya yang kala itu mempersunting Nabi Muhammad pada usia 25 tahun. Kemudian Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Harithah, dan Ummu Aiman. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, kaum Quraisy tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad. Luar biasa sekali perjuangan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam, sehingga kita umatnya hingga saat ini bisa merasakan nikmat iman dan Islam yang luar biasa. Baca coba kisah berikut tentang Umar bin Khattab bersaksi. Itu anak-anak, mari kita coba untuk mengerjakan uji kompetensi setelah materi. Demikianlah pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya berisi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.